Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Israel disebut berkali-kali dalam Al-Quran. Faktanya memang sebagian besar Al-Quran mengisahkan tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Al-Quran membahas secara mendalam tentang sejarah Bani Israel, termasuk kejahatan dan balasan bagi mereka. Apa sajakah fakta yang diungkap Al-Quran tentang Bani Israel? Untuk mengetahuinya, tonton terus channel ini. Tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Pertama, asal-usul Bani Israel. Disebut dengan nama Bani Israel karena Israel adalah nama lain untuk Nabi Yakub. Dari 12 anak Nabi Yakublah muncul 12 suku yang membentuk Bani Israel. Setelah Yusuf menjadi menteri Mesir, seluruh keluarganya pindah ke sana. Jadi asal mula Bani Israel dimulai dari Mesir. Mereka tinggal di sana dengan damai sampai Firaun menawan mereka. Mereka diperlakukan seperti binatang, anak-anak mereka dibunuh dan wanita diambil sebagai budak. Allah menyebutkan cobaan mengerikan bagi Bani Israel ini di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari tangan Fir'aun. Keterangan ini terdapat dalam Al-Quran yang artinya, "Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu negeri bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 137. Kedua, keistimewaan Bani Israel. Bani Israel menderita siksaan yang bertubi-tubi. Mereka menanggung semua itu tapi tetap beriman. Allah menghormati Bani Israel dengan memilih mereka menjadi hamba istimewa. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Bani Israel Alkitab Taurat, kekuasaan dan kenabian, dan kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik, dan kami melebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masanya. Al-Quran Surah Al-Jasiyah ayat 16. Fakta bahwa Allah memberikan kelebihan membuktikan bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam diri mereka. Meskipun seperti yang kita ketahui, semua utusan Allah adalah muslim, sebagian besar nabi yang datang setelah Ibrahim, Ishak, dan Yakub adalah keturunan Bani Israel, kecuali Nabi Muhammad SAW. Daud atau David, Sulaiman atau Solomon, Yahya, Zakaria, Isa, dan banyak lagi. Semuanya adalah orang-orang beriman keturunan Bani Israel, dan mereka tentu saja adalah manusia teladan. Ketiga, kejahatan Bani Israel yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada di antara Bani Israel yang melakukan syirik dengan menyekutukan Allah, membunuh nabinya, dan mengubah kitab suci. Allah berfirman tentang mereka di dalam Al-Quran yang artinya, "Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 78. Jadi ini adalah kelompok orang tertentu dari Bani Israel, bukan seluruh orang Bani Israel. Keempat, Bani Israel di Madinah pada masa Nabi Muhammad. Pada zaman Nabi Muhammad, kitab suci Yahudi telah rusak, hilang sekali, kemudian ditemukan lagi di bait suci sekitar 100 tahun. Kemudian hilang lagi dan ditulis ulang setelah jeda yang lain. Semua ini fakta yang diakui oleh para sejarawan. Para rabi atau pemuka Yahudi memiliki kendala eksklusif atas semua kitab suci dan urusan agama. Mereka pada kenyataannya memutuskan atas benar dan salah tanpa dasar. Jadi ketika Nabi Muhammad datang,
para rabi ini merasa terancam dengan hilangnya kekuatan agama mereka yang kemudian menentangnya. Tapi ada pengecualian, ada orang keturunan Yahudi, bahkan ada satu rabi yang menjadi muslim dan sahabat Nabi. Bahkan salah satu istri Nabi Muhammad SAW adalah seorang Yahudi solihah yang masuk Islam dan menjadi ummahatul mukminin, yakni Sofia binti Huyai. Kelima, menduduki Palestina. Orang-orang yang menindas muslim Palestina bukanlah satu-satunya orang Yahudi di dunia. Mereka adalah kelompok yang menyebut diri mereka Zionis. Sebelum mereka datang ke Palestina sejak ratusan tahun lalu, tidak pernah ada pertikaian antara Yahudi dan Muslim. Zionis ini sebenarnya ditentang oleh orang Yahudi yang tidak ingin membuat masalah dengan Muslim. Saat ini masih banyak orang Yahudi yang tidak mendukung negara Zionis Israel. Bani Israel begitu sering disebutkan dalam Al-Quran karena mereka paling mirip dengan Muslim. Mereka adalah sepupu biologis, geografis, dan spiritual Muslim. Banyak kesalahan mereka yang disorot di dalam Al-Quran. Mengapa? Karena agar kita belajar dari mereka dan tidak membuat kesalahan yang sama. Kita dipilih oleh Allah SWT seperti halnya Bani Israel dipilih. Dan kita bisa membuat kesalahan yang sama yang mereka buat hingga kehilangan nikmat Allah. Ingatlah bahwa kedudukan setiap orang di hadapan Allah adalah sama, dan satu-satunya yang membuat orang lebih baik dari yang lainnya adalah ketakwaannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa di antara semua Nabi Bani Israel adalah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam yang tergolong paling menderita di tangan orang-orang Yahudi. Beberapa di antaranya yaitu berupa penganiayaan. Untuk mengetahui kisahnya, tonton terus channel ini, tekan tombol subscribe, klik lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Penganiayaan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam mencapai puncaknya ketika terjadi aksi penyaliban. Penderitaan yang sama menyedihkan juga dialami Nabi Daud alaihissalam karena mereka tidak tahu berterima kasih. Dengan penuh kepedihan, Nabi Daud dan Nabi Isa mengutuk mereka. Kutukan Nabi Daud mengakibatkan orang-orang Bani Israel dihukum oleh Nebukadnezar yang menghancur leburkan Yerusalem dan membawa bangsa Israel sebagai tawanan pada 556 sebelum Masehi. Nebukadnezar adalah raja terkuat di Babilonia dan terkenal kemegahan ibu kotanya. Selain itu, akibat kutukan Nabi Isa, Israel diluluh lantahkan oleh Titus yang menaklukkan Yerusalem sekitar tahun 70 Masehi dan menodai rumah ibadah dengan menyembelih babi, binatang yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi di dalamnya. Bahkan dari sebanyak 32 buah pecahan istilah kutukan dalam Al-Quran, yang pertama-tama menjadi objek kutukan atau pelaknatan adalah bangsa Israel. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 78 yang artinya, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Jadi, kutukan Daud alaihissalam itu antara lain dapat ditemukan dalam Mazmur 53 sampai 78 dan 109. Sementara kutukan Nabi Isa alaihissalam dapat ditemukan di banyak tempat dalam kitab Perjanjian Baru. Petikan ayat dalam surat Al-Ma'idah tersebut menunjukkan betapa bangsa Israel memang sudah menjadi bahan cercaan, kutukan, dan laknatan sejak dahulu kala.
jauh sebelum lahirnya peradaban modern. Mereka juga termasuk bangsa yang paling sering berhubungan dengan Tuhan karena suka menumpahkan darah dan merusak tatanan kehidupan serta penistaan terhadap kesucian firman-Nya. Bukti lainnya adalah bahwa tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang secara umum menyebut bangsa yang dikutuk selain nama Israel. Bahkan tak kurang sebanyak 43 kali nama Israel juga disebut-sebut dalam Al-Quran. Diawali dengan surat Al-Baqarah ayat 40 ketika Allah mengingatkan Bani Israel agar mensyukuri nikmat-Nya karena kelebihan yang mereka miliki. Hingga yang terakhir di surat As-Saff ayat 14 yang menjelaskan betapa bangsa tersebut telah menjelma sebagai kelompok pengkhianat. Bani Israel pula lah yang berkali-kali mengikat perjanjian dengan Tuhan, tetapi setiap kali berikrar, setiap kali itu pula mereka mengkhianatinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa 1 dari 5 warga Israel adalah orang Palestina? Israel menyebut mereka sebagai Arab Israel. Mereka adalah warga negara dengan warisan budaya, bahasa, dan identitas etniknya adalah Arab. Lantas bagaimana sejarah mereka? Siapa Arab Israel itu dan di mana mereka tinggal? Untuk mengetahuinya, tonton terus channel ini, tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Inilah beberapa fakta tentang mereka. Pertama, sejarah etnik Arab Israel. Cerita ini dimulai ketika para pendiri bangsa Israel secara paksa mengusir penduduk Arab Palestina asli. Warga Palestina ini sebagian besar meninggal, sisanya yang lebih dari 80% mengungsi ke berbagai negara. Tindakan pembersihan etnik ini disebut Hari Nakba atau Hari Malapetaka. Kedua, siapakah itu etnik Arab Israel? Etnik Arab Israel terdiri dari Muslim Palestina, Druze, dan Kristen yang mereka tetap tinggal di tempat yang sekarang diduduki dan diklaim sebagai negara orang Israel. Sejak pengusiran besar-besaran penduduk asli Palestina pada tahun 1948, banyak dari penduduk asli Palestina dan keturunan mereka telah diberikan kewarganegaraan Israel. Merekalah yang kini disebut sebagai Arab Israel. Penduduk Yerusalem Timur yang menolak menjadi warga negara Israel setelah kependudukan Israel atas Yerusalem pada tahun 1967 juga termasuk Arab Israel. Sebagian besar dianggap penduduk tetap meskipun status itu dapat dicabut jika mereka pindah ke luar negeri untuk waktu yang lama. Ketiga, berapa banyak orang Arab di Israel? Menurut laporan Biro Pusat Statistik Israel, saat ini sekitar 21% dari 8 juta warga Israel adalah orang Arab. Jumlahnya sekitar 1,96 juta orang. Sekitar 80% orang Arab Israel adalah Muslim, yang sisanya beragama Kristen dan agama Druze. Di Yerusalem Timur terdapat sekitar 250.000 warga Arab yang mayoritas menolak kewarganegaraan Israel. Jadi tidak digambarkan sebagai orang Arab Israel, tapi masih memiliki tempat tinggal di Israel. Sebagian besar mereka mengidentifikasikan diri dengan orang Palestina di Gaza dan tepi barat. Orang Israel menyebut mereka adalah warga Palestina di Israel. Keempat, di mana Arab Israel tinggal? Konsentrasi terbesar orang Arab Israel ada di utara Israel, di kota-kota seperti Nazaret, Al-Fahm, dan Sakhnin. Banyak juga yang tinggal di kota Haifa, Jaffa, dan Acre.
Israel terus berupaya mengambil alih tanah orang-orang Palestina yang melarikan diri atau dipaksa keluar pada tahun 1948. Langkah-langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh Zionis Israel ini telah membuat orang Arab Israel semakin sedikit yang memiliki lahan untuk tempat tinggal. Sejak tahun 1948, tidak ada kota Arab baru yang didirikan meskipun populasi Arab Israel telah tumbuh setidaknya 7 kali lipat. Banyak komunitas Arab dikelilingi oleh area yang digunakan untuk tujuan keamanan, Dewan Regional Yahudi, Taman Nasional dan Jalan Raya untuk mencegah ekspansi di masa depan. Sebagian besar sisanya tinggal di kota-kota miskin yang terbatas akses menuju fasilitas umum. Kelima, apakah orang Arab Israel memiliki hak yang sama dengan warga Israel? Meskipun pemerintah Israel mengklaim warga Arabnya memiliki hak sosial dan politik yang sama, tapi sebenarnya orang Arab Israel masih diperlakukan sebagai warga negara kelas 2 yang menghadapi diskriminasi hukum, kelembagaan, dan sosial. Lebih dari setengah keluarga Israel Arab hidup dalam kemiskinan dibandingkan dengan sekitar 15% keluarga Yahudi Israel. Jurang pemisah di antara mereka semakin lebar. Pelayanan kota di banyak komunitas Israel Arab lebih rendah daripada yang ada di daerah Yahudi, dengan kekurangan ruang kelas, jalan yang sudah tua, dan kurangnya kesempatan kerja lokal. Orang Arab Israel kurang terwakili di sebagian besar bidang pekerjaan, dan hanya 8% orang Arab Israel yang bekerja di kantor pemerintah. Dan dari 70.000 karyawan di perusahaan teknologi tinggi, hanya 300 orang adalah orang Arab. Banyak orang Arab Israel bersimpati secara luas terhadap penderitaan orang-orang Palestina yang tinggal di jalur Gaza dan tepi barat. Banyak yang memiliki anggota keluarga besar yang tinggal di sana. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa hanya sedikit orang Arab Israel berprofesi di kemiliteran. Karena dukungan untuk perjuangan Palestina tersebar luas dalam komunitas Arab Israel, orang Arab Israel sering menghadapi permusuhan dan kecurigaan dari polisi, politisi, masyarakat yang memandang mereka sebagai ancaman keamanan. Bahkan hampir setengah dari orang Yahudi Israel mendukung pengusiran orang Arab dari negara tersebut atau memindahkan mereka ke tempat lain. Wallahu a'lam bishawab.